Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Good morning everyone. How are you today? I hope you are fine and keep spirit. Okay students, before we study, let's say basmalah together. Bismillahirrahmanirrahim. Oke anak-anak semuanya, hari ini kita akan belajar PLH, masih di bab 2 pencemaran lingkungan. Sebelumnya kita sudah belajar mengenai pencemaran air sungai dan juga pencemaran tanah. Hari ini kita akan belajar yang pertama pencemaran udara dan penanggulangannya, dan yang kedua kebersihan dan penataan lingkungan sekolah. Ananda semuanya boleh melihat di buku paket halaman 29 ya untuk pencemaran udara, kemudian halaman 33 sampai 35. Pelajaran hari ini, Ananda semuanya diharapkan bisa mengetahui penyebab pencemaran udara dan penanggulangannya dengan benar. Dan juga Ananda semuanya diharapkan dapat mengetahui cara menjaga lingkungan sekolah agar tidak tercemar. Sudah siap untuk mengikuti pembelajaran hari ini? Yuk. Nah, di sini anak-anak semuanya kalian pasti melihat ada beberapa asap, ada asap pabrik, ada asap kendaraan bermotor ya. Nah, karena di sini kita akan membahas mengenai pencemaran udara dan penanggulangannya. Namun sebelumnya, Miss Atik akan bertanya, apa itu udara? Ada yang tahu? Oke, udara adalah campuran gas yang terdapat di permukaan bumi dan mengelilingi bumi. Udara tersusun dari campuran banyak gas ya. Di dalam udara itu ada beberapa gas. Ada gas nitrogen yang ukurannya sekitar 78% ya. Kemudian ada juga oksigen sebanyak 20%, kemudian ada karbon dioksida ya. Kemudian gas-gas lain juga. Nah, itu adalah unsur-unsur gas yang terdapat di dalam udara. Ada gas yang diperlukan manusia seperti oksigen, ya. Manusia memerlukan oksigen yang terdapat dalam udara untuk bernapas. Kemudian ada gas yang tidak diperlukan manusia, ya, yaitu karbon dioksida. Karbon dioksida ini diperlukan untuk tumbuhan melakukan fotosintesis, ya. Nah, itu adalah yang dinamakan dengan udara. Lalu, apa itu pencemaran udara? Yaitu masuknya atau dimasukkannya zat, energi ataupun komponen lain ke dalam udara yang menjadikan berubahnya komposisi udara yang tadi. Komposisinya ada gas nitrogen, ada karbon dioksida, kemudian ada juga oksigen. Ukurannya tadi sudah disebutkan. Nah, kalau tercemar itu akan berubah komposisinya oleh kegiatan manusia. Contohnya oleh kegiatan manusia misalkan pembakaran sampah atau asap kendaraan ataupun proses alam ya seperti gunung meletus, sehingga mutu udara menjadi kurang atau tidak dapat berfungsi sesuai dengan peruntukannya. Itu adalah yang dinamakan dengan pencemaran udara. Lalu apa saja penyebab pencemaran udara ya? Secara umum, penyebab pencemaran udara dapat dibagi menjadi dua sumber. Yang pertama, ada sumber akibat sumber alamiah, seperti abu vulkanik dari letusan gunung berapi. Karena letusan gunung berapi itu adalah secara alami, bukan secara kegiatan manusia atau hasil dari kegiatan manusia. Kemudian yang kedua, pencemaran yang berasal dari kegiatan manusia, seperti asap pabrik ya kan yang melakukannya manusia. Kemudian gas buangan kendaraan bermotor ya yang disebut dengan gas karbon monoksida. Ya, gas karbon monoksida ini sangat beracun untuk manusia ya. Kalau masuk ke darah kita itu bisa mengurangi oksigen dalam darah kita. Kemudian ada asap pembakaran sampah. Nah, siapa yang suka membakar sampah itu bisa menyebabkan pencemaran udara ya. Kemudian ada asap kebakaran hutan ya. Itu adalah dua sumber pencemaran udara. Kemudian
Udara yang tercemar mempunyai kandungan oksigen yang sedikit, tetapi lebih banyak mengandung gas beracun. Manusia yang sering menghirup udara yang tercemar bisa mengakibatkan pada gangguan kesehatan. Contohnya apa? Infeksi saluran pernapasan akut yang disebut dengan ISPA. Adalah infeksi di saluran pernapasan yang menimbulkan gejala batuk, pilek, disertai dengan demam. Ada juga akibat dari pencemaran udara bagi kesehatan itu adalah bisa menimbulkan penyakit asma dan juga kanker paru-paru ya. Jadi kita harus menjaga lingkungan kita, udara kita supaya tidak tercemar karena kalau sudah tercemar bisa merusak tubuh kita ya. Nah, lalu bagaimana usaha-usaha untuk mencegah pencemaran udara? Yang pertama, tanamilah lahan kosong dengan pepohonan. Tujuannya apa? Karena kalau kita menanam pohon itu, dedaunan dari pohon dapat menghasilkan oksigen yang dapat menyegarkan udara untuk dihirup oleh manusia dan dapat menyerap karbon dioksida. Yang kedua, menghindari pembakaran hutan. Jadi tidak boleh dibakar hutannya ya. Yang ketiga, tidak membakar sampah sembarangan, tapi sampahnya diolah ya menjadi barang-barang yang bermanfaat, tidak boleh dibakar ya. Yang keempat, cerobong asap-asap pabrik industri dan juga gas buangan kendaraan bermotor harus dilengkapi dengan penyaringan yang berfungsi dengan baik supaya tidak menimbulkan asap pekat, asap hitam pekat ya, karena kalau asapnya hitam pekat itu sangat mencemari udara ya. Yang kelima, buangan limbah apapun yang menimbulkan bau ataupun menimbulkan debu itu harus dicegah ya dengan mematuhi peraturan tentang pengolahan limbah dan juga pembuangan sampah. Sampahnya itu atau limbahnya itu dibuang, dipisahkan ya. Yaitu pisahkan mana yang organik dan non-organik, kemudian diolah limbahnya menjadi barang-barang yang bermanfaat. Itu adalah usaha-usaha untuk mencegah pencemaran udara. Sebagai siswa, kita juga bisa mencegah pencemaran lingkungan kita, terutama di lingkungan sekolah, yakni dengan menjaga lingkungan, melaksanakan kebersihan dan penataan lingkungan sekolah. Dengan cara apa saja? Yang pertama, dalam melaksanakan kebersihan dan penataan lingkungan sekolah, caranya yang pertama melaksanakan piket kelas secara bergiliran untuk membersihkan dan menata kelas. Tujuannya apa? Supaya kelasnya bersih dan nyaman ketika belajar, ya. Yang kedua, membersihkan dan mengumpulkan sampah di teras kelas. Jangan sampai sampahnya berserakan, ya. Yang ketiga, kerja bakti membersihkan lingkungan sekolah, karena lingkungan sekolah itu kebersihannya adalah tanggung jawab kita bersama. Itu adalah tanggung jawab kita ya dalam menjaga lingkungan sekolah dari pencemaran. Berikutnya, tugas kita di sini untuk hari ini yaitu menjawab pertanyaan-pertanyaan berikut ya. Silahkan ditulis soalnya, kemudian dijawab pertanyaannya. Dikumpulkan maksimal pukul 19.00 ya, tapi berusaha lebih cepat lebih baik ya. Untuk hari Jumat tanggal 5 November 2021 akan ada daily test PLH bab 2 yang sudah disampaikan ya. Bab 2 itu terdiri dari pencemaran air sungai, pencemaran tanah dan juga pencemaran udara yang hari ini disampaikan serta penataan kebersihan lingkungan sekolah ya. Mudah-mudahan materi hari ini bisa dipahami dengan baik. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.